AC surat tugas perwakilan untuk berdebat dengan saya. Kapan aja saya siap. Kiai Haji Imaduddin Usman menantang debat terbuka kepada Habib Rizik Syihab ya. Ini benar-benar sih, apakah Habib Rizik menyanggupi debat tersebut ya? Mohon kita simak bersama-sama gimana tanggapan dari Ki Imad ini ya. Silakan. Pak Jatman juga datang ke Dr. Isamuddin itu. Jadi kekuatan di Lampung ini NU-nya luar biasa, baik dari struktur PCNU, PWNU maupun dari Banom-Banom semacam Jatman ini kegiatannya luar biasa gitu. Baik, jadi untuk tentang Lampung kita geser dari Lampung, kita geser ke Surabaya ini, ke isu ini saya sambil merokok karena sekarang rokok ini bukan hanya orang NU yang sudah menghalalkan, orang Wahabi pun sudah fatwa Ustadz Bajrai itu bahwa rokok halal. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini diyakini oleh kiai-kiai NU bahwa rokok ini hukumnya makruh, hasil bahsul masail itu bahkan dihukumi oleh orang Wahabi sekarang bukan hanya makruh tapi halal katanya. Bahasa Wahabi itu halal dan haram saja tahunya kan, bahwa rokok itu adalah halal. Itu orang Wahabi sekarang. Jadi tidak relevan lagi kalau ada orang-orang Wahabi yang ngomong orang merokok itu adalah yang tidak pantas ilmunya untuk diikuti, karena ternyata orang Wahabi sendiri itu dalam fatwa-fatwanya tidak ada ijma kesepakatan bahwa rokok itu adalah haram. Tetap di dalam Ba'lawi sendiri, bukan Ba'lawi, temennya Wahabi. Dalam Wahabi sendiri ada perbedaan pendapat, yaitu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau kita kan orang NU makruh. Ini makruh itu adalah hati-hati, tidak mengatakan mubah gitu. Makruh itu luar biasa. Kiai-kiai sudah senang merokok tapi mengatakannya cuma makruh bukan mubah. Tapi orang Wahabi beda. Dia itu hukum hitam putih. Ketika sudah ketahuan merokok, maka orang Wahabi katakan rokok adalah halal. Terima kasih. Ya, saya juga nonton itu videonya itu. Halal. Ya. Ya, ini saya mau nanya pendapat Kiai Imad tentang dialektik, kalau bisa dikatakan dialektika ya, atau komunikasi lah. Komunikasi antara Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya dengan Kiai Nur Ihya yang menyampaikan data kepalsuan manuskrip Rumel, kemudian Rumel membantah. Nah, itu detailnya itu ya ada di video masing-masing ya. Tanggapan Kiai Imad tentang peristiwa tersebut gimana, Kiai? Ya, saya juga nonton. Jadi kan begini itu kronologisnya. Di dalam buku Hanif Alatas dan kawan-kawan, buku keabsahan itu ada sebuah sanad hadis untuk mengatakan bahwa Alawi bin Ubaid ini orang historis. Mereka membuat sanad hadis bahwa Alwi ini meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah bin Basri. Abdullah bin Basri meriwayatkan pada muridnya namanya Abul Qasim An-Nafat. Abul Qasim An-Nafat meriwayatkan kepada muridnya tahun 461 Hijriyah yang bernama muridnya itu Ali bin Ja'far Al-Asqar. Itu kata Yai Ihya, ini sanad palsu, manuskrip palsu. Memang manuskripnya nggak ada. Manuskripnya nggak disebutkan oleh buku Hanif Alatas. Dia hanya menyebut di dalam buku itu, dalam buku keabsahan itu, sebuah sanad hadis yang menyebut nama Alwi, Ubaid, segala macam itu hanya untuk mengatakan bahwa orang ini ada. Alwi itu historis, Abdullah bin Basri itu historis.
bahwa keluarga Balawi sudah ada dalam sanad-sanad hadis. Padahal sanadnya palsu, manuskripnya palsu, hadisnya juga nggak ada. Itu nggak ada hadisnya di situ. Nah, lalu bagaimana menurut saya? Kritikan dari Kiai Nur Ihya Hadinegoro itu tepat sekali, bahwa Al-Asqar An-Nazu itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada muridnya Abul Qasim An-Nafat pada tahun 461 Hijriah? Dari mana itu Kiai Ihya tahu bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat pada tahun 327? Ada manuskrip dari keluarga Ali Ar-Ridha yang kita bisa akses di keluarga Ali Ar-Ridha juga, bahwa Ali Al-Asqar yang anak daripada Ja'far Al-Kadzdzab itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada tahun 461 Hijriah? Nah, Rumel ini si jago bohong manuskrip mengatakan beda orang. Beda orang, itu bukan Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad Al-Hadi bin Ali Ridho, bukan. Tapi ini masih turunan Muhammad, apa namanya itu, masih turunan Ali Al-Hadi, tetapi beda orang. Ini namanya Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Kata Kiai Ihya kan tidak ada orang itu. Orang itu ahistoris, tidak ada dalam keluarga keturunan Ali Al-Hadi. Itu orang yang bernama Ali Al-Asqar Al-Balkhi, itu kata Rumel, yang anaknya daripada Ja'far, anak daripada Muhammad, anak daripada Ali Al-Hadi. Tidak ada itu. Saya juga cross check pada kitab-kitab nasab. Ini bisa dilihat itu Mas Rifki, bahwa yang dikatakan Kiai Nur Ihya bahwa Rumel itu berbohong benar. Silahkan buka Al-Asili halaman 161. Buka juga As-Sajarah Al-Mubarakah halaman 92. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Is nothing. Itu orang historis. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Tidak ada di dalam sejarah. Kalau Rumel Abbas itu mau berbohongnya pakai data, silakan datanya sampaikan. Dari kitab apa dia itu bisa mengatakan bahwa Ali Al-Asqar itu adalah anak Ian bin Ali Al-Hadi? Ihya juga sudah ngebel ke saya. Yai, bagaimana penjelasan saya? Tepat Kiai Ihya, apa namanya, mengirimkan tantangan untuk mereka bisa memberikan referensi dari mana mereka itu bisa menyebut ada seseorang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi, tidak ada yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Adanya adalah Ali Al-Asqar bin Ja'far Al-Kadzdzab bin Ali Al-Hadi. Itu. Jadi tepat sekali. Karena memang begini, Mas Rifki, mereka ini sudah tidak punya data apa-apa lagi. Sudah nyata, bayanan, jalian, bahwa memang segala apa yang mereka susun hari ini adalah semuanya kedustaan. Nasab itu tidak tersambung pada Rasulullah bil yakin, yakinan hakikian. Secara ilmu sejarah tidak ada. Mereka tidak akan mampu untuk membawakan satu pun kitab sejarah yang ada di abad kelima yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Yaman. Nggak bakal bisa. Nah, sekarang ini Rumel Abbas
itu masih ingin memberi hiburan kepada para kibin-kibin agar mereka tidak terlalu terluka hatinya. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa Rumel, kasihanilah umat ini, jangan beri harapan palsu, jangan di PHP. Kenapa? Karena mereka semakin di PHP akan semakin lama mereka terluka. Kalau saya ini ngomong tegas itu karena memang saya mencintai umat yang ada di Indonesia ini, agar mereka nanti bisa kembali bangkit lagi dengan cepat setelah mereka terpuruk, bahwa mengetahui sesungguhnya apa yang mereka selama ini yakini, bahwa Balawi ini adalah cucu Nabi, ternyata salah, ternyata tidak terbukti, ternyata Balawi bukan cucu Nabi. Memang ada hati yang remuk, memang ada mata yang menangis, memang ada jiwa yang terluka, tapi itu bisa sembuh dengan segera. Tetapi Rumel ini, dia tidak mempunyai rasa cinta kepada umat. Dia beri harapan-harapan palsu kepada umat itu, sehingga seakan-akan bahwa masih ada harapan, masih ada harapan. Ternyata harapan itu hanya harapan palsu. Tetapi sayang juga, kibin-kibin itu diberi harapan palsu senang juga. Jadi kita juga bingung, beri harapan palsu dibohongin percaya. Bahkan masih ada aja yang komen itu di YouTube-nya. Jadi terima kasih telah menjaga nasab Rasulullah. Nah, saya ketawa sendiri. YouTube-nya Pak Rumel Abbas ada yang berkomen, terima kasih Mas Rumel menjaga nasab Rasulullah. Justru dia yang mengacak-ngacak nasab Rasulullah. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan hari ini di hadapan Rasulullah kelak. Dan saya akan siap untuk bersama Rumel berdampingan di hadapan Rasulullah, dan nanti Rasulullah yang akan mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Dan saya yakin Rasulullah akan menunjuk, wahai Imaduddin, engkau yang telah menjaga nasab keturunanku di dunia, sekarang duduklah bersama aku di dalam surga. Nanti Rumel diam aja kan. Rumel cilak-cilok nyari-nyari topik segap, nggak ada katanya kemana. Nyari Wafi nggak ada. Ini Wafi dulu kan sama kita, sekarang nggak ada. Nyari Hanif Alatas udah nggak ada juga. Paling ya saya sebagai sama-sama, saya kan pernah ngobrol, saya itu orang yang pernah ngobrol dengan saya gitu, itu akan saya selalu ingat. Berarti dia telah memberikan di dunia itu senyuman aja, itu orang yang telah berjasa pada saya. Nah itu dia teman-teman ya, tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin ya, yang mana nggak tahu sih berani cuma di media sosial ataupun benar berani secara langsung ya. Soalnya ini Kiai Imad ini kabur-kaburan terus ya teman-teman. Apakah ya, silakan kalau berani ya Kiai Imad tantang Habib Rizik debat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.